Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Resti Nuraini. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan dari soal-soal ujian IPA SMP. Oke, langsung saja. Untuk nomor yang pertama itu kita akan menyelesaikan sebuah soal di pengukuran massa. Di dalam gambar itu disediakan sebuah timbangan, yang timbangannya itu setimbang. Nah, soalnya itu berapa massa dari benda X? Karena ini setimbang, artinya kedua massa di sisi kanan dan sisi kiri itu harus sama. Sehingga kita cari tahu dulu total massa yang ini. Dan setelah kita hitung, totalnya adalah 1750 gram. Artinya, total massa yang ini pun harus 1750 gram. Karena ini harus 1750 gram, X di sini berarti 1750 gram dikurangi 1200 gram. Artinya, X ini adalah 550 gram. Sehingga jawabannya adalah yang B, yaitu 550 gram. Oke, langsung ke soal nomor 2. Perhatikan peristiwa perubahan zat berikut. Yang pertama itu ada jagung digiling menjadi tepung maizena, lalu ada air dibuat menjadi es batu, ada singkong berubah menjadi tape, dan yang keempat ada perkaratan pada jembatan yang terbuat dari besi. Berdasarkan peristiwa tersebut, perubahan kimia ditujukan oleh nomor. Perubahan kimia itu yang mana? Kita ingat lagi materi kelas 7, di mana perubahan fisika itu adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru atau bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan kimia itu adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dari zat semula. Karena adanya proses perubahan kimia, atau dalam perubahan kimia itu zatnya itu tidak bisa kembali ke asalnya. Dari contoh ini kita dapat ketahui nomor 1 itu merupakan perubahan kimia, karena jika sudah menjadi tepung tidak bisa menjadi jagung kembali. Lalu nomor 3 yaitu singkong berubah menjadi tape, sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Proses pembuatan garam itu dilakukan menggunakan teknik apa? Kita ingat lagi, teknik pembuatan garam itu dari air laut, menggunakan sinar matahari serta panas. Dan kita ingat satu, evaporasi. Evaporasi itu apa? Evaporasi itu adalah penguapan, di mana perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Lalu yang kedua itu adalah filtrasi. Filtrasi itu adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkan medium penyaringannya. Yang ketiga itu ada sublimasi, proses perubahan zat dari padat ke gas. Dan ada krematografi, adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan benda pada pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen. Sehingga kita bisa langsung tahu proses pembuatan garam itu menggunakan teknik penguapan atau evaporasi. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, perhatikan daftar benda biotik berikut. Ada ikan bandeng, katak, kepiting, ikan mujair, udang, lumut, burung belibis, dan kerang hijau. Dari daftar di atas, komponen biotik mana yang ada di tambak atau ada pada ekosistem tambak? Tambak itu seperti ini ya gambarnya. Kita ingat lagi, komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri atas dari makhluk hidup. Berarti di sini ada ikan bandeng, ikan mujair, udang, lumut. Itu yang ada pada tambak. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah 1 dan 5, yaitu yang A. Soal berikutnya ini tentang jaring-jaring makanan. Coba perhatikan.
Perburuan secara berlebihan menyebabkan populasi elang mengalami penurunan. Dampak bagi populasi dan ekosistem tersebut adalah kita lihat elang. Elang di sini dia berperan sebagai konsumen tingkat 3, bahkan dia juga berperan sebagai konsumen tingkat 4. Pada jaring-jaring makanan tersebut terdapat 6 rantai makanan. Bisa kalian perhatikan rantai makanan berikut. Kita cari tahu yang A, populasi katak turun, sedangkan populasi belalang naik. Apakah benar? Kalau elang tidak ada katak turun? Tidak ya. Jika elang tidak ada, katak akan meningkat. Yang B, populasi ular naik, sedangkan populasi tikus turun. Nah, yang ini betul. Karena tidak ada yang memangsa ular, yaitu elang, sehingga ular akan banyak. Tetapi tikus akan sedikit karena predator dari tikus itu banyak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya, jika di sawah terdapat seekor burung, 3 petani, 15 ekor belalang, 6 ekor katak, 2 ekor ular, dan ada sinar matahari, maka yang disebut individu adalah, kita ingat lagi tingkatan dari organisme atau tingkatan kehidupan. Yang pertama mulai dari sel, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bahkan ke bioma dan biosfer. Individu itu adalah satu jenis. Dia itu hanya satu. Berarti yang paling tepat di sini itu adalah satu ekor burung. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, bila kadar karbon dioksida dalam suatu ekosistem menurun, maka organisme yang pertama kali menerima dampak negatifnya adalah, karbon dioksida ini dibutuhkan oleh tumbuhan. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Tumbuhan menggunakan sinar matahari dan karbon dioksida dalam proses pembuatan makanannya, sehingga menghasilkan oksigen. Oksigen itu dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya, yaitu karnivora, herbivora, dan makhluk konsumen lainnya. Berarti yang paling tepat yang terkena dampak negatifnya adalah tumbuhan atau produsen itu sendiri, yaitu tumbuhan hijau yang membuat makanannya sendiri. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, dalam ekosistem persawahan terdapat jaring makanan. Bila dalam ekosistem tersebut ular habis diburu manusia, bagaimana sih upaya yang dilakukan manusia agar hama tikus tidak mengganggu pertanian? Kita lihat jaring-jaring makanan pada ekosistem persawahan. Di sini ular habis sehingga tikus akan merajalela karena tidak ada predatornya. Nah, bagaimana upaya kita? Jawabannya itu adalah yang A, elang. Kita lihat pada rantai makanan yang garis ini. Elang itu tidak hanya memakan katak atau ayam, tetapi elang juga memakan tikus. Jadi jika tidak ada ular, kita bisa memanfaatkan elang untuk memburu tikus. Soal yang berikutnya, di sebuah kandang ayam, Pak Iwan memelihara 125 ekor ayam pedaging. Interaksi yang mungkin terjadi antara ayam-ayam tersebut adalah, jadi dalam kandang tersebut terdapat ayam. Ayam itu berarti satu jenis ya. Dia itu ditempatkan di tempat yang sama. Interaksi yang terjadi itu akan apa? Kita ingat lagi mutualisme. Itu apa? Mutualisme itu hubungan antara dua organisme yang berbeda tetapi saling menguntungkan satu sama lain. Kalau parasitisme itu sama, interaksi antar makhluk hidup tetapi hanya menguntungkan salah satu pihak, parasit, artinya yang lainnya merasa dirugikan. Sedangkan predasi itu hubungan antara pemangsa dengan organisme yang dimangsa, dan kompetisi adalah interaksi yang memperebutkan suatu sumber daya yang jumlah terbatas. Karena di sini tidak ada predator atau prey atau tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan, maka yang paling tepat adalah kompetisi. Karena di sini satu jenis tetapi memerlukan pakan yang sama. Jawabannya adalah yang D.
Soal berikutnya, jika kita mengamati bagian sel dan sel tersebut dinyatakan mati, manakah dari organel yang menjadi penentu sel tersebut diidentifikasi sebagai sel hidup atau sel mati? Organel penentu sel hidup atau sel mati itu adalah inti sel. Kenapa inti sel? Karena inti sel itu mengandung materi genetik dengan bentuk model DNA yang panjang, yang untuk kromosom itu merupakan ciri khas dari sel hidup atau sel mati. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, nukleus atau inti sel. Soal berikutnya, setelah kamu melakukan praktikum dengan tujuan untuk membedakan sel hewan dan sel tumbuhan, maka berikut pernyataan yang benar adalah kita ingat lagi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ini sel tumbuhan dan yang ini adalah sel hewan. Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel sehingga bentuknya rigid atau kaku, berbeda dengan sel hewan yang tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya bebas. Beberapa perbedaannya bisa kalian baca dan pahami di sini ya. Di sini yang paling tepat adalah yang A kita cek, sel tumbuhan memiliki plasma sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Tidak ya. Lalu yang B, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Yang paling tepat adalah yang B. Ini ciri khas yang paling terlihat jika kalian mengamati di mikroskop atau ketika praktikum, yang terlihat adalah dinding sel. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya, disediakan sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara perubahan suhu dengan jumlah kalor pada perubahan 1500 gram es. Di sini grafiknya. Jika kalor jenis 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es adalah 340.000 Joule per kilogram. Kalor yang diperlukan oleh es pada proses A ke B adalah, kita lihat A ke B. A ke B itu berarti yang ini ke sini ya. Cara pengerjaannya kita tulis dulu yang diketahuinya ada apa saja. Serta di sini yang kita belum tulis adalah delta T. Delta T itu apa? Itu adalah perbedaan suhu. Dari titik A ke B perbedaan suhunya adalah 5 derajat Celcius karena yang asalnya 0 menjadi 5. Lalu yang ditanya adalah kalor yang diperlukan pada proses A ke B. Nah, kalor yang diperlukan dari proses A ke B itu ada dua jenis kalor. Yang pertama itu dari A ke sini. Ini merupakan kalor lebur, sehingga kita pakai rumus kalor lebur, yaitu massa dikali kalor lebur es, yaitu 1,5 dikali 340.000, hasilnya adalah 510.000. Lalu yang kedua berarti dari titik yang ini ke B. Ini adalah kalor biasa, itu memakai rumus M dikali C dikali delta T. Hasilnya adalah 31.500 Joule. Nah, sekarang kita hitung kalor A ke B, berarti kalor 1 ditambah kalor 2, hasilnya 541.500 Joule. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal berikutnya, beberapa gaya bekerja pada benda. F1 10 Newton ke kanan, F2 5 Newton ke kiri, dan F3 15 Newton ke kanan. Ketiga gaya tersebut mendorong massa 10 kg dan berada pada papan datar yang licin. Yang ditanyakan adalah percepatan. Kita ingat lagi rumusnya. Percepatan berarti di sini menggunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Kita hitung dulu jumlah F totalnya. F1 10 Newton karena ke kanan, F2 min 5 Newton atau negatif 5 karena ke kiri, F3 15 Newton. Dijumlahkan hasilnya adalah 20. Masanya kita masukkan 10 dikali A itu apa? Percepatan. Sehingga A itu adalah 2. Hasil dari mana? 20 dibagi 10, hasilnya adalah 2. Jadi percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat ke kanan karena hasilnya adalah positif. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, sepeda bergerak dan memiliki energi kinetik 800 Joule. Kemudian sepeda bergerak makin cepat dan energi kinetiknya mencapai 1800 Joule.
Perbandingan kecepatan pertama dengan percepatan kedua sepeda tersebut adalah kita tarik dulu energi kinetik yang pertama dengan energi kinetik yang kedua dengan mengabaikan masanya kita anggap sama. Sehingga perbandingannya setelah dihitung menggunakan rumus setengah dikali mp kuadrat atau 0,5 dikali mp kuadrat itu didapatkan pi 40, itu dari 800 sama dengan 0,5 dikali m dikali pi kuadrat, sehingga hasilnya adalah 40 untuk pi ke 1. Di energi kinetik yang kedua 1800 Joule sama dengan 0,5 dikali m dikali pi kuadrat. 1800 dibagi 0,5 sama dengan 3600 sama dengan m dikali pi kuadrat. Karena m kita abaikan sehingga dihilangkan, jadi diketahui pi yang kedua adalah 60. Sehingga perbandingan antara pi 1 dan pi 2 adalah 40 dibagi 60 atau 2 berbanding 3. Jadi perbandingannya adalah yang D, 2 berbanding 3. Soal berikutnya, benda terletak di depan lensa cembung. Agar bayangan yang dibentuk bersifat nyata diperbesar terbalik, benda harus diletakkan. Kita ingat lagi sifat bayangan pada lensa, yaitu ada di 3 ruang ya. Ada di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Nah, untuk benda yang bersifat nyata dan diperbesar itu adanya di ruang 2, yaitu posisinya ada di antara titik fokus yang ini, antara titik fokus dengan lensa atau jari-jari lensa. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, lambang unsur penyusun molekul air. Ini gampang ya. Lambang unsur penyusun air itu adalah H2O. Di sini ada proton H, proton A dengan elektron O. Jadi H2 dan O. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, perhatikan ayunan pada gambar berikut. Ada ayunan yang asalnya dari titik P ke R melewati titik Q sebanyak 5 kali. Jika waktu yang diperlukan 2 second, jumlah getaran dan frekuensi bandul adalah, kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu ada waktu sebanyak 2 second. Ingat, satu getaran itu dari P ke Q ke R balik lagi ke P, itu adalah satu getaran. Berarti kalau diketahui dari P ke R itu hanya setengah atau setengah getaran. Yang ditanyakan adalah jumlah getaran dan frekuensi. Rumus banyak getaran itu kita tinggal menghitung dia berapa kali dibagi 2, berarti totalnya adalah 2,5 getaran. Dan frekuensi itu adalah banyak getaran dibagi waktu. 2,5 dibagi 2 second artinya 1,25 Hz. Sehingga hasil yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya, kaca digosok-gosok dengan kain sutra. Yang terjadi akibat peristiwa tersebut adalah, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, kaca itu akan bermuatan positif karena elektron dari kaca itu akan berpindah ke kain sutra, sehingga kaca itu akan kelebihan proton atau dia kekurangan elektron. Dan kemungkinan yang kedua, kain sutra itu akan bermuatan negatif. Kenapa? Karena ia menerima sebagian elektron dari kaca, sehingga kain sutra itu kelebihan elektron atau dia kekurangan proton. Jadi yang paling tepat adalah yang C, elektron pindah dari kaca ke sutra dan kaca bermuatan positif. Soal berikutnya di sini ada rangkaian paralel dari arus listrik ya. Ada arus A, arus B, dan arus C dengan hambatan 6 ohm, 12 ohm, 15 ohm, dan voltase atau tegangannya adalah 12 volt. Yang ditanyakan itu arus A, arus B, arus C, dan arus D. Cara menghitungnya kita cari dulu. Ingat, rumus kuat arus adalah I sama dengan V per R. Kita sekarang cari IA atau arus listrik A, berarti V-nya adalah 12 dibagi hambatan A, itu adalah 6 ohm. 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Begitupun yang seterusnya. Arus B itu 1 ampere dan arus C adalah 0,8 ampere.
Sehingga untuk menghitung ID atau arus totalnya itu kita tinggal menjumlahkan arus A, B, dan C. Hasilnya adalah 3,8 ampere. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal berikutnya, sebuah rumah menggunakan dua lampu masing-masing dialiri arus listrik 0,2 ampere dan 0,4 ampere. Dan pesawat TV yang dialiri arus listrik 0,5 ampere. Peralatan listrik tersebut dihubungkan pada sumber tegangan 200 volt. Jika kedua lampu dinyalakan selama 30 menit dan pesawat TV dinyalakan 2 jam, energi listrik yang terpakai itu berapa? Ingat, rumus daya atau energi listrik yang digunakan itu adalah F dikali V atau F dikali S per T. Kita bisa langsung menghitung. Rumus yang pertama berarti W1 kita cari dulu. 0,2 dikali 200 V-nya dikali T-nya. T-nya di sini 30 menit ya. Kita ubah ke second karena T-nya itu harus dalam second, sehingga dikali 60 second karena 1 menit adalah 60. Sehingga hasil dari W1 adalah 72.000 Joule. Begitupun W2 kita hitung karena sama 30 menit berarti dikali 60. Hasilnya adalah 144.000 Joule. Dan W3 adalah di sini 0,5 ampere dikali 200 dikali 2 karena dia adalah 2 jam, berarti kita kali ke 3.600 karena 1 jam adalah 3.600 detik. Hasilnya adalah 720.000 Joule. Sehingga W total itu adalah W1 ditambah W2 ditambah W3, yaitu 936.000 Joule atau 936 kilojoule. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya adalah di sini ada batang besi yang didekatkan dengan magnet ya. Ujung L dan M menjadi kutub magnet. Kayak kita ingat lagi menggunakan prinsip kaidah tangan kanan. Yang keempat jari ini menunjukkan arus listrik, sedangkan ibu jari menunjukkan posisi kutub utara. Sehingga jika kita menggunakan kaidah tangan kanan, kita bisa mengetahui kalau yang ditunjuk oleh ibu jari itu adalah kutub utara. Jadi yang ini utara dan ini berarti selatan. Berarti ujung L adalah karena dia akan berlawanan dengan magnet penginduksi, berarti L itu adalah S. Dan yang M itu karena berlawanan berarti dia adalah U. Jawaban yang paling tepat adalah L adalah U dan M adalah L adalah S dan M adalah U ya. Jadi jawabannya yang D. Soal berikutnya, kumparan primer trafo ideal sebanyak 450 lilitan dan kumparan sekundernya terdiri dari 120 lilitan. Trafo dihubungkan pada tegangan 180 volt. Tegangan sekunder trafo tersebut berapa? Kita menggunakan rumus trafo yaitu Vs per Vv sama dengan Ns per Nv. Vs itu tegangan sekunder ya, dan Ns itu lilitan sekunder. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. Karena Np per Ns sama dengan Vv per Vs, sehingga kita bisa mendapatkan rumus Vs sama dengan Ns dikali Vv per Np. Tinggal dimasukkan Ns-nya 120 dikali Vv-nya 180 dan dibagi Np-nya 450. Sehingga yang didapatkan adalah 48 volt. Jadi jawabannya yang A. Soal berikutnya, perhatikan beberapa peristiwa alam berikut. 1. Terjadinya perubahan arah angin di khatulistiwa. 2. Perubahan siang dan malam. 3. Perubahan musim. 4. Perbedaan namanya waktu siang dan malam. Peristiwa alam yang disebabkan oleh revolusi bumi adalah, silakan disimak perbedaan antara rotasi bumi dan rotasi revolusi bumi. Peristiwa alam yang paling tepat itu adalah yang 3 dan 4. Karena jelas peristiwa revolusi bumi itu menyebabkan perubahan musim serta perbedaan namanya waktu siang dan malam. Untuk soal berikutnya di sini adalah yang termasuk ciri dari senyawa.
Senyawa itu apa? Disusun oleh dua atau lebih dari unsur dan sifatnya itu berbeda dengan unsur penyusun senyawanya. Terus terbentuk melalui reaksi kimia, perbandingan massa dan unsur penyusunnya itu tetap atau tentu. Senyawa juga dapat dipisahkan melalui proses kimia ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ini beberapa contoh senyawa. Perhatikan gambar struktur jaringan daun berikut. Di sini ada gambar jaringan daun yang dilihat menggunakan mikroskop. Yang ditunjuk dengan huruf P adalah bagian, kita ingat lagi bagian daun. Yang atas ini adalah kutikula atau di sininya adalah epidermis bagian atas. Dan yang bagian sini tengahnya itu merupakan mesofil atau daging daun. Ini terdiri dari jaringan tiang dan jaringan spon atau sering disebut dengan bunga karang. Nah, pada jaringan ini itu terjadi proses pembentukan makanan atau pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Karena di situ terdapat zat hijau daun atau klorofil sehingga jelas pada huruf P tersebut terjadinya fotosintesis. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, perhatikan ciri zat berikut. 1. Mengubah lakmus merah menjadi biru. Rasanya asam, mengubah warna kunyit menjadi merah, mempercepat timbulnya karat pada besi. Ciri basa ditunjukkan oleh, ingat lagi, perbedaan asam dan basa. Jelas ya. Basa itu mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Jadi yang nomor 1 itu pasti betul. Yang nomor 2 rasanya asam, tidak. Basa itu rasanya pahit. Sehingga jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Beberapa zat berikut dijumpai dalam kehidupan sehari-hari: gula tebu, siklamat, aspartam, dan gula merah. Yang tergolong sebagai pemanis buatan adalah, wah kita bisa langsung tahu ya. Jelas, itu adalah siklamat dan aspartam. Bedanya, gula tebu dan gula merah itu alami. Jadi jawabannya adalah yang C. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambarnya dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, dan menjadi remaja. Menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu ciri makhluk hidup. Jelas jawabannya adalah bertumbuh dan berkembang karena dia bertambah tinggi serta mengalami perubahan beberapa organ dalamnya ya. Jadi jawabannya yang D. Soal berikutnya, ciri yang sesuai dengan penyakit nefritis. Nefritis itu apa? Nefritis itu peradangan pada ginjal akibat pengaruh penyakit sistemik lupus erythematosus atau SLE. Sering kita sebut dengan lupus ya. Ini itu merupakan penyakit autoimun. Kekebalan tubuh kita itu menyerang sel-sel ginjal yang sehat. Jadi ginjalnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Ini gambarnya. Cirinya itu yang paling terlihat itu terdapat darah serta protein dalam urin. Kalau lebih parah itu bisa gagal ginjal ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, usaha yang paling tepat untuk mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor yang mana nih? Apakah membangun jalan yang lebih luas? Tidak ya, itu justru menambah polusi. Atau membatasi penjualan kendaraan? Tidak. Membuat undang-undang juga tidak. Yang paling tepat adalah kita sebagai manusia itu harus rajin menanam pohon pada lahan kosong. Kalau di depan rumah kita ada lahan kosong, tanam di situ. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, terdapat sebuah grafik. Di sini yang ditanyakan adalah hubungan antara kualitas udara dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Jawabannya adalah pasti yang D. Kenapa? Semakin banyak penduduk, kualitas udaranya itu akan semakin turun. Karena jika jumlah penduduk banyak, penggunaan kendaraan itu pasti lebih banyak. Selain itu, banyak juga yang memerlukan lahan untuk rumah, jadi terjadi penebangan untuk dijadikan lahan. Jadi kualitas udara pasti akan semakin memburuk jika jumlah penduduk semakin banyak. Soal berikutnya,
Enzim tripsin yang dihasilkan oleh pankreas itu masuk ke dalam usus halus. Dalam proses pencernaan, enzim tersebut berfungsi untuk mengubah. Kita ingat lagi enzim-enzim dalam pencernaan itu ada petialin, ada pepsin, ada renin, ada amilase, tripsin, lipase, maltase, peptidase, dan seterusnya. Ini yang dicari itu adalah tripsin. Tripsin itu enzim yang terdapat pada kelenjar pankreas. Diingat lagi. Tripsin itu fungsinya untuk apa? Tripsin itu mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ini maaf ya, maksudnya yang C bukan yang D. Oke, soal yang berikutnya di sini ada organ reproduksi wanita ya. Bagian yang ditunjuk oleh huruf P berfungsi untuk. Oke, yang P ini adalah ovarium dan ini saluran telur. Yang ini merupakan endometrium, ini adalah vagina. Dan yang ini adalah rahim. Karena P itu adalah ovarium, di mana kita tahu ovarium itu tempat memproduksi sel telur. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya, perhatikan urutan kegiatan pada gambar berikut. Ini merupakan percobaan perubusan daun dengan alkohol pada tahap 3. Berarti di sini ya, daun itu direbus dengan alkohol. Itu bertujuan untuk apa? Supaya daun-daunnya itu layu sehingga selnya mati. Kenapa sih harus mati? Ini bertujuan agar klorofil nantinya mudah dilarutkan jika dimasukkan ke dalam alkohol. Jadi jawabannya adalah yang A. Perhatikan gambar. Pada saat gelap tidak ada cahaya matahari. Respon yang terjadi pada tumbuhan tersebut adalah, ini merupakan tanamannya ya. Ketika pagi dia akan seperti ini atau tidak ada respon. Ketika malam hari daunnya itu akan menutup. Jadi jawabannya adalah yang. Soal berikutnya, perhatikan proses berikut. 1. Menaikkan tekanan udara pernapasan. 2. Melembabkan udara pernapasan, menyesuaikan suhu udara pernapasan, menyaring kotoran, serta mengurangi volume udara pernapasan. Proses yang terjadi di dalam rongga hidung adalah, yang terjadi di dalam rongga hidung di sini nih. Apa yang terjadi? Itu jelas. Yang pertama itu melembabkan udara ya, terus menyesuaikan suhu udara, serta menyaring kotoran atau debu. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya adalah bagian otak yang ditunjuk oleh huruf T. Kita ingat lagi, ini otak. Yang huruf T ini merupakan otak kecil. Nah, fungsinya otak kecil itu apa? Otak kecil itu kan mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, koordinasi dan keseimbangan tubuh. Soal berikutnya, contoh adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu apa? Adaptasi morfologi itu penyesuaian dari makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung lama. Contohnya itu banyak ya, paruh burung, kaki burung pelatuk, sama paruh ayam, kaki bebek. Kenapa mereka bentuknya berbeda-beda? Karena sesuai dengan fungsinya. Contoh kita ambil satu, kaki bebek mempunyai selaput di antara jari kakinya. Untuk apa? Supaya dia bisa lebih mudah saat berenang serta membantu berjalan di atas lumpur. Di sini yang paling tepat adalah yang A, beruang kutub memiliki rambut tebal untuk menahan suhu dingin. Soal berikutnya, perhatikan beberapa makhluk hidup berikut. 1. Badannya ditutup bulu. 2. Berkembang biak dengan bertelur, bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara, berdarah panas. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari makhluk apa? Ini merupakan ciri dari pertama, yang paling bisa kita lihat adalah bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Badannya ditutupi bulu, bukan rambut. Kalau mamalia itu ditutupi rambut, serta berkembang biak dengan bertelur. Berarti dia jelas termasuk golongan
apes atau unggas. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya, pada bulir besar tidak tahan lama atau genotipnya B besar H kecil disilangkan dengan padi bulir kecil tahan lama B kecil H besar. Ternyata hasilnya adalah 100% berbulir besar tahan lama. Nah, yang ditanyakan, gen yang bersifat dominan itu apa? Gen yang bersifat dominan itu hurufnya yang besar atau yang muncul. Di sini yang muncul itu kan besar tahan hama. Tadi kita ingat besar itu adalah genotipnya adalah B besar. Tahan hama H besar. Berarti jawabannya adalah yang B. B besar dan H besar. Kalau H kecil dengan B kecil itu merupakan resesif karena dia tidak